Mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran buat seluruhnya, baik aparat kepolisian, instansi kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan oknumnya bisa ditindak dan masyarakat diharapkan membantu. Caranya gimana ya? Kalian belajar seperti ini, Pak. Banyak nih dari beberapa media nih laporan korban perkosaan ditolak polisi. Alasannya karena laporan wanita hampir diperkosa di Aceh ditolak polisi. Polisi Aceh tolak korban bukan perkosaan. Ini satu berita ini sebenarnya cuman dilansir oleh banyak media. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi gue ini tetes terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, seperti biasa, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal yang untuk menambah imunitas tubuh kita menghadapi cuaca buruk, polusi udara, dan gangguan-gangguan lain dari luar. Yang insya Allah membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Mudah-mudahan yang sakit dari kita insya Allah itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Dan mudah-mudahan yang sehat dijaga sama Allah SWT dalam keadaan sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah di tengah-tengah ya keadaan bangsa yang seperti ini. Gue tadi ngecek Twitter, ada satu trending yang luar biasa. Ya, dengan ini trendingnya luar biasa loh nih. Mana nih tadi? Oh ya ini. Ya, nih kita lihat. Ada trending nomor satunya itu adalah nih, gue nggak enak nih hashtagnya oknum aparat brengsek. Waduh, ini ada apa aja di sini nih, kita lihat ya. Oknumnya ini gayanya memang. Nah ini, nah yang pertama kita lihat dari PLT Raja, ayahnya di penjara, anaknya dicat mesra untuk layani nafsu bejatnya. Naudzubillah. Ini oknum-oknum yang begini nih, yang bikin apa ya? Nama aparat itu jadinya gimana ya? Nah ini sampai kata-kata nih, ini dari 6.180 tweet populer di Indonesia. Nah nih, Bang, sudah nggak bisa dibiarkan oknum ini merusak citra kepolisian. Bila menemukan oknum aparat brengsek lawan, remaja diperkosa di dalam polsek. Apakah ini yang dimaksud slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat? Mencekik 2 gadis hingga meninggal dunia. Pada dari Mohtahid, pada 1 April di masa kepemimpinan Presiden Baharudin Yusuf Habibie keluar sebuah instruksi Presiden nomor 2 tahun 99 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan kepolisian dari ABRI. Nah itu langkah-langkah. Ada tagar oknum aparat brengsek sebrengsek apa sih oknum aparat itu. Netizen nggak mungkin menagar ini kalau tidak ada bukti, dan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Benar juga. Nah beliau ini menyampaikan perlunya sanksi tegas terhadap anggota bandel agar bisa menjadi contoh yang baik bagi lainnya. Benar Pak, benar banget, benar Pak. Ya di lapangan memang ada oknum-oknum begitu ya Pak ya. Ayo bekerja sama masyarakat dan aparat ya untuk menindak yang salah-salah. Itu makanya pentingnya masyarakat belajar tentang hukum juga, jadi tahu hak-hak kalian dalam hukum, ya kan? Jadi kita bisa sama-sama nih. Penegak hukum ada yang melanggar hukum, masyarakat juga ada yang melanggar hukum. Nah kalau kita sama-sama nggak ngerti hukum gimana coba? Nih dari Adem. Contoh brengsek budak narkoba, oknum, berapa tahun dibui. Nah jam dinasnya beliau begini, jam aduh.
Ya Allah, ini ada peran dari oknum waduh, akankah seperti Papua Wadas kembali memanas? Pernyataan sikap warga Wadas mengecam keras tindakan teror yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap warga desa Wadas. Ini banyak loh. Oknum polisi dan ASN di Lampung jadi dalang perampasan mobil. Ini peran keduanya ada di kumparan.com. Ini yang tadi nih, Bapak, yang tadi itu ya. Nah ini masih rayuan maut Kapolsek Kabupaten Parigi Motong, Parimo, Sulawesi Tengah, membuatnya berhasil menikmati tubuh seorang wanita. Aduh. Nah ini menurut kalian siapa yang lebih mengayomi polisi? Aduh, jangan dong, polisi baik ya. Ya Pak ya. Aduh, wah ini orang gila dipukul di Aceh Timur. Udah ada ya, banyak banget. Jadi ya di antara banyaknya berita oknum yang begitu ya, mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran buat seluruhnya, baik aparat kepolisian, instansi kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan oknumnya bisa ditindak dan masyarakat diharapkan membantu. Caranya gimana ya? Kalian belajar hukum gitu. Jadi kalau ada apa-apa dilaporkan ya Pak ya, benar ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau dilaporkan ditindak ya Pak. Mudah-mudahan kalau dilaporkan ditindak. Soalnya ada berita juga begini Pak. Nih juga nih jadi jadi berita nih. Nah, beritanya itu seperti ini Pak, banyak nih dari beberapa media nih laporan korban perkosaan ditolak polisi. Alasannya karena laporan wanita hamil dan wanita hampir diperkosa di Aceh ditolak polisi. Polisi Aceh tolak korban dugaan perkosaan. Ini satu berita ini sebenarnya cuman dilansir oleh banyak media. Kita lihat ya, belum divaksin. Nah, nih beritanya nih. Belum divaksin korban pemerkosaan di Aceh tak bisa buat laporan. Nah ini Pak, masalahnya hukum jadi ke situ sih ya, jadi ke micin ya. Di Medcom ID ya ini, kita baca beritanya. Nasib tragis menimpa seorang gadis berusia 19 tahun di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Korban pemerkosaan itu tidak bisa membuat laporan polisi karena belum menjalani vaksinasi COVID-19. Upaya pelaporan yang dilakukan gadis itu bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH, YLBHI, LBH Banda Aceh ditolak. Dia sempat tertahan di pintu gerbang Polresta Banda Aceh. Meski akhirnya bisa masuk, laporan tak bisa dibuat. Dia dipertanyakan sertifikat vaksin di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT. Petugas SPKT tidak melayani pelaporan gadis itu karena belum divaksinasi COVID-19. Ini beneran apa begitu ya? Jadi orang yang nggak vaksin itu nggak boleh dapat layanan hukum gitu. Nah tadi apa oknumnya begitu terus jadi bingung gue oh. Ya, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardi merespon peristiwa itu. Winardi menegaskan laporan korban perkosaan itu tidak ditolak. Alhamdulillah. Jadi yang benar mana nih? Hanya masyarakat yang belum vaksin diarahkan untuk vaksin dahulu setelah dapat sertifikat dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi masyarakat dapat melaporkan kembali. Lah ya sama aja Pak. Jadi aduh, jadi gimana dong ya? Ini ahli-ahli hukum gimana dong? Jadi kita ngelapornya kemana Pak kalau umpamanya belum divaksin? Sedangkan vaksin sendiri bukan mandatori kan? Kita sepakat itu bukan mandatori. Kenapa jadi ya kan bingung Pak kita Pak. Jadi aparat penegak hukumnya sama bingung dah ya ya. Jadi kalau kita belum vaksin itu kayaknya nggak boleh dapat layanan hukum ya Pak. Apakah sudah seperti itu bangsa gue ya? Winardi menuturkan setiap fasilitas pelayanan publik terdapat QR Code melindungi masyarakat wajib memindai barcode itu untuk memastikan telah tervaksinasi. Karena sekarang yang masuk fasilitas dan publik dan QR Code perlu dilindungi untuk memastikan bahwa aman dari penyebaran COVID-19 dan bisa dikontrol. Jadi ini sebetulnya Pak petugasnya nggak salah juga ya, mungkin pengambil kebijakan di atasnya juga ya. Ya ini mestinya duduk sama-sama ini. Gimana ya, bingung gue. Ini keadaan ya Allah, udah seperti ini ya. Jadi seolah-olah orang yang belum divaksin nggak boleh dapat layanan hukum gitu Pak ya. Sementara ada loh Pak orang-orang yang kalau divaksin itu sakit Pak. Ada Pak, ada banyak orang-orang yang nggak bisa divaksin itu karena memang sakit Pak. Iya kan? Winardi mengimbau masyarakat mencari vaksin terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Dia ingin masyarakat Aceh berkaca pada Arab Saudi yang 95% warganya telah divaksin. Nah, kalau mau berkaca begitu Pak, herd immunity, ada namanya natural immunity Pak.
Mungkin Bapak belum tahu itu, nggak ada yang ngasih tahu itu ya Pak ya. Ada natural immunity Pak. Jadi lebih baik warganya dicek dulu tuh natural immunity-nya gimana. Bisa ada kemungkinan lain kok Pak. Iya. Sedangkan warga Aceh disebut baru 28% tervaksinasi. Di Jakarta udah 90% Pak. Tapi ya masih, ya jadi natural immunity. Udahlah ya, gua nggak mau bahas. Jadi, udah. Jadi intinya gimana ya, ada oknum aparat yang begitu, kita disuruh lapor. Tapi kalau kita lapor kita belum vaksin, nggak bisa. Karena harus itu aja yang korban perkosaan aja begitu. Apalagi kita mau ngelaporin yang sama. Jadi ya, Mbak, ayolah tokoh bangsa bisa ya. Masa sih Indonesia udah sebegini sih ya? Masa sih? Nggak, Indonesia bisa ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak aparat, Bapak pejabat bisa bekerja sama Pak, dijadikan lebih baik lagi keadaan bangsa ini. Saya yakin semuanya berniat baik. Mungkin informasinya yang kurang atau gimana ya. Jadi gimana ya kita ini ya? Udahlah, mudah-mudahan aja jadi baik dan mudah-mudahan ya Allah yang dolim-dolim semuanya Allah kasih hidayah, kalau enggak ya kasih binasa gitu ya. Yang dolim, yang baik ya jangan ya. Yang dolim dihidayai dulu, tapi kalau nggak bisa ya binasa. Itu doa baik dah ya. Oke, buat Indonesia semangat ya. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Ini konten gue yang kali ini. Hati gimana rasanya gitu. Udah takut gue nyeplos ntar ya. Mending gue udahin aja dulu deh ya. Kalian komentar yang baik-baik. Jangan lupa di-share. Oh ya jangan lupa follow Instagram gue. babealdo.id. Twitter gue. Aldo Babe. Oke. Udah itu aja ya. Maafin gue ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.